Di tengah hiruk-pikuk pasar burung berkicau yang ramai seperti sarang lebah raksasa, suara kicau burung-burung cantik berlomba-lomba memecah udara pagi. Pipit, perkutut, lovebird, dan burung merak saling sahut-menyahut, bagaikan orkestra alam yang tak pernah sepi. Debu halus beterbangan setiap kali ada gerobak lewat, bercampur bau tajam kotoran burung, aroma kopi tubruk panas dari pedagang pinggir, dan bau anyir sangkar kayu yang baru dicat. Wong cilik berdesak-desakan, tawar-menawar harga burung sambil tertawa ngakak, sementara saudagar-saudagar kaya berjalan pongah dengan tas emas bergoyang di pinggang. Teisi Saudes, tepat di sudut pasar yang paling ramai, di bawah tenda reot yang hampir roboh, duduk santai seorang laki-laki bertubuh kurus dengan baju rombeng penuh tambalan. Itulah Petruk, si badut kampung yang terkenal lincah lidah dan jarang kehabisan akal bulus. Di pangkuannya tergeletak seekor burung bangkai yang sudah rusak parah. Bulu rontok berantakan, satu mata kancing lepas. Perutnya bolong hingga kapuk putihnya keluar seperti kapas dari bantal tua. Kakinya tinggal satu dan sudah bengkok. Tapi Petruk mengangkat burung itu tinggi-tinggi dengan dua tangan. Suaranya lantang menggelegar mengalahkan kicau ribuan burung di sekitar. Hei, hei, dengar-dengar semua. Ini bukan burung sembarang. Ini Chim Tan Im Lang. Burung dewa yang hanya hot di dalam hati dan pikiran orang-orang suci. Harganya cuma 1.000 keping emas. Satu kali bayar, seumur hidup mendengar suara surga di dalam kepala sendiri. Kerumunan langsung riuh rendah. Para pedagang burung asli melongo dengan mulut menganga. Sangkar-sangkar mereka tiba-tiba terasa biasa saja. Wong cilik yang lewat berhenti melangkah, saling dorong untuk melihat lebih dekat. Tawa kecil mulai pecah di mana-mana. Seorang bapak penjual perkutut menggeleng-geleng kepala sambil bergumam, "Alamak, Petruk ini gila apa ya? Burung bangkai dijual 1.000 emas?" Seorang ibu pembawa keranjang menutup mulutnya sambil tertawa. "Piyu, kalau benar Chim Dewa, aku juga mau beli buat suamiku yang suka judi itu." Tiba-tiba dari arah gerbang pasar, muncul seorang pria gemuk dengan baju sutra mewah yang basah keringat, kalung emas. Tebal bergoyang di leher gempalnya. Itu rentenir sombong, si lintah darat yang terkenal sombong dan serakah. Tas kulitnya penuh uang hasil riba dari wong cilik yang berhutang. Ia berhenti di depan tenda Petruk, alisnya terangkat tinggi. Mulutnya tersenyum sinis sambil memegang perut gendutnya. "Hahaha. Chim Tan Im Lang, kamu ini benar-benar tukang tipu. Petruk, burung bangkai begitu mau dijual 1.000 emas. Mana ada orang waras yang percaya?" Petruk tidak langsung menjawab. Ia malah mengusap burung rontok itu pelan-pelan seperti mengelus anak kecil. Senyumnya lebar memperlihatkan gigi-giginya yang agak kuning. Dengan nada misterius khas wong cilik yang pandai membaca hati orang, ia berkata, "Waduh, rentenir, sabar dong, Gusti. Chim Tan ini bukan hot di telinga biasa. Wah, ia hanya mau bernyanyi di dalam hati orang yang bersih suci, berhati mulia, dan punya darah ningrat. Kalau hati kotor penuh riba dan tamak, ya, diam saja selamanya. Rentenir mau coba? Harga spesial hari ini, karena saya tahu rentenir orang berduit yang pasti pantas dengar suara dewa." Rentenir tertawa terbahak-bahak, perutnya bergoyang-goyang seperti agar-agar, tapi matanya mulai berkilat karena gengsi. Kerumunan semakin ramai, semua mata tertuju padanya. Dalam hati rentenir berpikir, kalau aku tidak beli, besok saudagar-saudagar lain akan bilang aku hati kotor, tidak layak dengar Chim Dewa. Gengsiku bisa hancur di pasar burung ini. FOMO mulai merayap di dada sang rentenir yang serakah. Petruk melihat peluang itu langsung. Ia mengangkat burung bangkai itu lebih tinggi lagi. Suaranya semakin menggelegar. "Ayo, siapa yang hati suci?
Siapa yang berani beli Chim Tan Im Lang? Hanya 1.000 keping emas, dan hidupmu akan penuh kicau surga di dalam kepala sendiri. Suasana pasar burung berkicau yang sudah ramai semakin meledak. Tawa wong cilik pecah di mana-mana. Pedagang burung asli geleng-geleng kepala, sementara rentenir sombong mulai merogoh tas emasnya dengan tangan gemuk yang sedikit gemetar. Petruk dalam hati tertawa kecil. Masuk perangkap, rentenir, tamak, dan gengsimu ini lebih mahal daripada 1.000 emas. Dan begitulah, di tengah hiruk-pikuk pasar burung berkicau yang penuh kicau, bisnis paling konyol sepanjang sejarah pasar dimulai. Sebuah burung bangkai rontok dijual dengan harga selangit sebagai Chim Tan Im Lang. Dan jebakan akal bulus Petruk sudah mulai merayap pelan-pelan ke hati rentenir yang sombong. Rentenir sombong masih tertawa terbahak-bahak. Perut gendutnya bergoyang-goyang seperti onggol-onggol di pasar malam. Jamata sesuai. Tangan gemuknya yang penuh cincin emas memegang perut sambil menunjuk-nunjuk burung bangkai di pangkuan Petruk. Hahaha. Chim Tan Im Lang? Kamu ini benar-benar gila. Petruk, burung rontok bolong perut begitu mau dijual 1.000 emas? Mana ada orang waras yang percaya omong kosongmu itu? Petruk tidak langsung menjawab. Ia tetap duduk santai di bawah tenda reyot, mengelus burung rusak itu pelan-pelan seperti mengelus anak kesayangan. Senyumnya tipis, tapi penuh kelicikan khas wong cilik yang pandai membaca hati manusia. Dengan suara pelan namun penuh misteri, ia berkata, "Waduh, rentenir, sabar dong. Gusti, Chim Tan ini bukan sembarang burung. Ia tidak hot di telinga biasa. Ia hanya mau bernyanyi di dalam hati dan pikiran orang yang bersih suci, berhati mulia, dan punya darah ningrat. Kalau hati kotor penuh riba, tamak, dan dosa, ya, diam saja selamanya. Tidak ada suara sedikit pun. Rentenir mau coba? Harga spesial hari ini. Karena saya tahu, rentenir orang berduit yang pasti pantas dengar suara dewa di dalam kepala sendiri." Rentenir yang tadinya mencemooh mulai terdiam sejenak. Senyum sinisnya memudar. Dalam hati sang rentenir, rasa gengsi naik seperti air mendidih di dandang. Ia membayangkan kalau saudagar-saudagar lain di pasar burung berkicau tahu bahwa ia tidak layak mendengar Chim Dewa, pasti akan jadi bahan gunjingan di warung kopi setiap sore. Apa? Hanya orang berhati suci dan berduit tebal? Gumamnya dalam hati. Aku ini kan rentenir paling kaya di sini. Kalau aku tidak beli, besok-besok orang bilang aku hati kotor, penuh dosa riba. Kerumunan wong cilik yang semakin ramai di sekitar tenda mulai ikut terbawa suasana. Para pedagang burung asli, ibu-ibu pembawa keranjang, dan saudagar-saudagar kaya saling dorong. Mata mereka berbinar penuh rasa ingin tahu. Seorang bapak tua berbisik kepada istrinya, "Alamak, kalau Chim Dewa ini memang hanya buat orang suci, berarti rentenir pasti mau beli." Petruk ini pintar sekali main hati orang. Seorang ibu penjual pakan burung menutup mulutnya sambil tertawa kecil. "Biyuh, besok aku juga mau beli Chim Dewa supaya dibilang hati suci. Siapa tahu suamiku yang suka judi itu akhirnya dengar suara surga." Petruk melihat peluang itu langsung. Ia mengangkat burung bangkai itu lebih tinggi lagi. Suaranya semakin lembut tapi menusuk tepat ke lubuk hati rentenir yang serakah. Coba bayangkan, rentenir, setiap malam sebelum tidur, Chim Dewa akan bernyanyi indah di dalam hati Anda. Tetangga-tetangga saudagar lain pasti iri berat. Mereka akan bilang, "Wah, rentenir sombong sudah punya Chim Dewa pribadi. Pasti hatinya bersih sekali. Hanya 1.000 keping emas. Sekali bayar, seumur hidup." FOMO mulai merayap hebat di hati rentenir. Keringat di dahinya bukan karena panas pasar lagi, tapi karena takut ketinggalan tren konyol yang baru saja diciptakan Petruk.
Ia melirik kerumunan, melihat mata, semua orang tertuju padanya dengan penuh harap dan iri. Rasa gengsinya sebagai lintah darat paling top di pasar tidak bisa ditahan lagi. Dengan suara yang masih berusaha gagah, tapi sudah mulai goyah, rentenir berkata, "Baiklah, aku beli. Tapi jangan main-main ya, Petruk. Kalau Cim ini tidak hot di hatiku, aku akan adukan kamu ke balai desa." Petruk tersenyum lebar, giginya yang agak kuning berkilau di bawah cahaya matahari. Dalam hati ia tertawa kecil. Masuk perangkap, rentenir. Tamak dan gengsi ini lebih mahal daripada 1.000 emas. Dengan cepat ia mengeluarkan secarik kertas bekas bungkus rokok dari saku bajunya yang rombeng, lalu menulis, "Perjanjian jual beli Cim Tan Im Lang secara sah. Harga 1.000 keping emas." Rentenir, tanpa berpikir panjang lagi karena takut malu di depan kerumunan, langsung menandatangani dengan tangan gemuknya yang gemetar karena gembira dan gengsi. Tinta masih basah ketika Petruk melipat kertas itu rapi dan memasukkannya ke saku bajunya. Kerumunan langsung meledak sorak-sorai. Tawa wong cilik pecah di mana-mana, ada yang tepuk tangan, ada yang geleng-geleng kepala sambil bergumam, "Gusti, Petruk benar-benar jenius hari ini." Rentenir berdiri dengan dada membusung, merasa seperti baru menang lotre besar. Sementara Petruk mengusap keringat di dahinya dan berpikir, sekarang tinggal tunggu 1 bulan, Cim Im Lang ini akan mengajak rentenir ke tempat yang paling tidak disangka. Dan begitulah, di tengah hiruk-pikuk pasar burung berkicau yang penuh kicau, jebakan psikologis Petruk berhasil sempurna. Bisnis Cim Dewa paling konyol sepanjang sejarah pasar telah resmi terjadi, dengan harga selangit yang membuat rentenir merasa seperti raja suci, tapi sebenarnya sudah terjebak dalam jaring laba-laba akal bulus wong cilik yang sederhana tapi mematikan. Sebulan penuh berlalu, matahari pagi di pasar burung berkicau masih sama teriknya, tapi kicau burung-burung asli sudah terasa biasa saja bagi para pedagang. Sementara itu, di pendopo rumah mewah rentenir sombong yang luas dan dingin beraci, suasana sunyi mencekam. Setiap hari, dari pagi hingga malam, rentenir duduk tegak di kursi kayu jati ukir emas, mata terpejam, tangan gemuknya menempel di dada seperti orang sedang berdoa. Ia menunggu suara Cim Tan Im Lang, yang katanya akan bernyanyi indah di dalam hati orang suci. Tapi nihil. Tidak ada suara sedikit pun. Hanya angin sepoi dari taman, hanya detak jam dinding yang berdetak lambat, hanya suara hati kecilnya sendiri yang semakin panas. Pada hari ke-30, rentenir akhirnya meledak. Ia membuka mata lebar-lebar, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus, kalung emas di lehernya bergoyang-goyang hebat. Tidak ada suara apa-apa. 1.000 keping emas aku bayar, tapi burung bangkai itu diam saja seperti mayat. Teriaknya menggelegar sambil menggebrak meja hingga cangkir kopi tubruknya terbalik. Dalam hati sang rentenir berteriak marah, "Gusti Allah, aku ditipu mentah-mentah. Petruk itu tukang tipu kelas kakap. Besok-besok saudagar-saudagar lain akan tertawa di belakangku, bilang aku hati kotor penuh dosa riba." Tanpa pikir panjang lagi, rentenir bangkit dengan napas tersengal-sengal. Perut gendutnya bergoyang-goyang ketika ia berlari keluar rumah, memanggil pembantu-pembantunya dengan suara menggelegar. "Cari Petruk sekarang juga. Seret dia ke sini. Aku mau adukan ke balai desa." Tak sampai setengah jam, rentenir sudah menemukan Petruk yang sedang duduk santai di pinggir pasar burung berkicau, mengunyah singkong rebus sambil mengipas-ngipas diri dengan daun pisang kering. Wajah Petruk masih sumringah, baju rombengnya penuh tambalan, tapi matanya berkilat penuh kewaspadaan. "Hei Petruk, kamu penipu.
Ayo ikut aku ke balai desa sekarang juga. Rentenir menjerit histeris sambil mencengkeram lengan kurus Petruk dengan tangan gemuknya yang kuat. Petruk tidak melawan, malah tersenyum lebar sambil mengusap mulutnya yang penuh singkong. Waduh, Rentenir, sabar dong, Gusti. Cimtan kan sudah saya jual sah-sah. Kalau tidak hot, itu bukan salah burungnya. Rentenir semakin marah. Cambuk di tangannya dikibaskan keras-keras hingga debu beterbangan. Diam kamu. Ini penipuan besar. Aku bayar 1.000 emas tapi burung bangkai itu tidak hot sama sekali di hatiku. Kamu harus bayar ganti rugi dan masuk penjara. Ia menyeret Petruk sepanjang jalan setapak menuju balai desa. Napasnya memburu. Keringat bercucuran membasahi baju sutranya yang mahal. Kerumunan wong cilik di pasar langsung ikut berkerumun, berlarian mengikuti dari belakang. Para pedagang burung asli saling dorong. Ibu-ibu pembawa keranjang menutup mulut sambil tertawa kecil. Alamak, rentenir ini kena batunya sendiri, gumam seorang bapak tua penjual perkutut sambil geleng-geleng kepala. Biu, beli cimdewa, tapi hatinya penuh riba. Mana mungkin hot? Bisik seorang ibu penjual pakan burung sambil menahan tawa. Tawa kecil wong cilik mulai pecah di mana-mana. Tapi ada juga yang kasihan melihat wajah rentenir yang merah padam karena malu dan dendam bercampur aduk. Gusti, kali ini Petruk beneran kepergok apa dia masih punya akal bulus lagi? Di balai desa yang mulai ramai karena kabar cepat menyebar seperti api di ladang kering. Orang-orang sudah berkumpul di pendopo. Kepala desa duduk di kursi tinggi dengan wajah tegang. Saudagar-saudagar kaya lainnya ikut datang karena penasaran. Dan wong cilik berdesak-desakan di belakang. Rentenir menggebrak meja sidang dengan tinju gemuknya, siap melancarkan tuduhan paling berat. Makas. Sementara Petruk duduk di bangku pesakitan dengan tenang, senyum tipis masih menghiasi wajahnya yang hitam legam, seolah-olah ia sedang menonton wayang kulit yang lucu. Dan begitulah, kualat yang lucu tapi menyakitkan bagi rentenir akhirnya datang. Bisnis cimdewa konyol itu kini berubah menjadi tuduhan besar di balai desa, di mana keserakahan orang kaya dan kecerdasan wong cilik akan bertemu dalam satu sidang yang pasti penuh drama dan tawa ngakak. Di balai desa yang sudah penuh sesak bagai pasar pagi saat lebaran, suasana mendadak tegang seperti tali busur yang siap lepas. The Senstai. Pendopo besar itu dipadati wong cilik dari segala penjuru. Pedagang burung yang masih bau kotoran sangkar, ibu-ibu pembawa keranjang pakan burung yang mengipas-ngipas diri dengan kain batik lusuh, saudagar-saudagar kaya yang duduk di bangku depan sambil mengelap keringat dengan sapu tangan sutra, dan anak-anak kampung yang berdesak-desakan di belakang sambil berjinjit ingin melihat drama besar. Udara panas sore itu bercampur bau keringat, asap rokok kretek, dan aroma kopi tubruk dari warung sebelah. Kipas angin bambu berputar pelan, tapi tidak mampu mengusir rasa tegang yang merayap di dada semua orang. Kepala desa duduk di kursi tinggi dengan wajah serius. Tongkat adatnya diletakkan di samping. Matanya berganti-ganti memandang rentenir dan Petruk. Rentenir sombong berdiri gagah di depan meja sidang, perut gendutnya naik turun karena napas tersengal marah. Wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Kalung emas di lehernya bergoyang-goyang tiap kali ia menuding-nuding Petruk dengan jari gemuk penuh cincin. Tat, suaranya menggelegar memenuhi pendopo. Yang mulia kepala desa, orang kampung ini, Petruk, telah menipu saya mentah-mentah. Saya bayar 1.000 keping emas untuk Cimtan Imlang, tapi selama sebulan penuh, tidak ada suara sedikit pun di hatiku. Ini penipuan besar. Rentenir lalu menghadirkan bukti-bukti lengkap dengan tangan gemetar karena dendam. Pertama, kantong emas yang sudah kosong melompong, digoyang-goyang di depan semua orang hingga koin-koin terakhirnya sudah habis.
Kedua, 3 saksi mata dari pasar burung berkicau yang gemetar ketakutan sambil menunduk. Kami melihat sendiri Tuan rentenir membeli burung bangkai itu dengan harga selangit di depan kerumunan. Ketiga, pengakuan pribadinya yang ditulis di kertas bermaterai. Selama 30 hari saya duduk diam. Paibo. Menunggu. Tapi burung itu diam saja seperti mayat. Tidak ada kicau. Tidak ada suara dewa. Tidak ada apa-apa. Rentenir menggebrak meja keras. Suaranya semakin menggelegar. Ini jelas penipuan. Burung itu mati. Rusak. Bolong perutnya. Petruk harus bayar ganti rugi 1.000 emas dan masuk penjara kampung. Kerumunan langsung riuh. Saudagar-saudagar kaya di bangku depan saling pandang sambil menggeleng-geleng. Ada yang berbisik, "Alamak, ini sudah keterlaluan." Petruk pasti masuk penjara. Ibu-ibu di belakang menutup mulut sambil bergumam. Biu, kasihan Petruk. Tapi rentenir memang kena batunya sendiri. Wong cilik di pinggir saling dorong. Mata mereka berbinar penuh rasa ingin tahu dan takut. Suasana pendopo semakin panas. Udara seperti mau meledak. Tawa kecil sesekali pecah tapi langsung tertelan oleh gumaman tegang. Gusti, kali ini Petruk beneran kepergok apa dia masih punya akal lagi? Petruk duduk santai di bangku pesakitan. Baju rombengnya masih basah keringat pasar, tapi wajahnya foto batisa. Sumringah seperti baru makan bakso enak di warung pinggir jalan. Ia tidak gelisah sedikit pun. Malah ia menguap lebar, mengusap dagunya yang kasar, lalu tersenyum tipis sambil menatap rentenir dengan mata berkilat-kilat penuh kelicikan. Dengan suara tenang tapi tajam seperti pisau cukur, ia mulai membalikkan keadaan. Waduh, rentenir, sabar dong. Gusti, saya tidak menipu siapa-siapa. Saya jual Chim Tan Im Lang yang hanya hot di hati orang suci. Kalau rentenir tidak mendengar suara sedikit pun selama sebulan, itu bukan salah burungnya. Itu salah. Hati rentenir sendiri yang terlalu kotor penuh riba dan tamak. Mana mungkin Chim Dewa mau bernyanyi di tempat yang penuh lumpur dosa? Rentenir ternganga, mukanya semakin merah. Apa katamu? Burung bangkai itu tidak bisa hot. Kamu sengaja menipu. Petruk menggeleng pelan. Suaranya semakin lantang tapi tetap sopan khas wong cilik yang pandai bermain kata. Loh, rentenir sendiri yang tanda tangani perjanjian. Di kertas itu tertulis jelas. Chim Tan Im Lang yang hanya bernyanyi di hati orang suci. Sekarang pertanyaan saya, kalau Chim tidak hot di hati rentenir, berarti hati rentenir kotor ya? Atau rentenir mau bilang Chim Dewa saya ini bohong? Kalau begitu, rentenir sendiri yang mengaku hatinya penuh dosa riba. Debat mulai memanas. Kepala desa mengusap keningnya yang basah, kerumunan semakin riuh, ada yang tertawa kecil, ada yang melongo takjub. Saudagar-saudagar kaya di depan mulai saling bisik. Gusti, logikanya aneh tapi susah dibantah. Ibu-ibu di belakang sudah tidak tahan. Beberapa tertawa terbahak sambil menutup mulut. Biu, Petruk ini lidahnya seperti ular. Rentenir menggebrak meja, napasnya memburu. Tapi Petruk tetap tenang. Senyumnya semakin lebar, siap melancarkan pertanyaan jebakan berikutnya yang akan membuat seluruh pendopo terguncang. Suasana balai desa kini benar-benar seperti pentas wayang kulit yang hidup. Tegang, riuh, dan penuh kejutan. Wong cilik di belakang mulai berani berbisik lebih keras. Kali ini rentenir yang kena batunya sendiri. Sementara Petruk, dengan akal bulusnya yang sederhana tapi mematikan, sudah siap melangkah ke babak penentuan yang akan mengubah segalanya. Di tengah pendopo balai desa yang panas dan penuh sesak bagai pasar malam, suasana sudah mencapai puncak ketegangan. Kipas bambu berputar pelan, tapi tidak mampu mengusir keringat yang membasahi dahi semua orang.
Rentenir sombong menggebrak meja dengan tinju gemuknya yang penuh cincin emas. Suaranya menggelegar seperti petir di musim kemarau. Yang mulia kepala desa, jangan dengarkan omong kosong orang kampung ini. Petruk sudah menipu saya 1.000 keping emas. Burung bangkai itu diam saja selama sebulan penuh. Ini ya penipuan besar. Dia harus bayar ganti rugi dan masuk penjara. Kerumunan langsung riuh rendah. Saudagar-saudagar kaya di bangku depan saling pandang sambil menggeleng-geleng. Ada yang berbisik, "Alamak, kali ini Petruk benar-benar kejebak." Ibu-ibu di belakang menutup mulut dengan kain batik sambil bergumam, "Biu, kasihan Petruk, tapi hukumannya pasti berat." Wong cilik di pinggir saling dorong. Mata mereka berbinar antara kasihan dan penasaran. Kepala desa mengusap keningnya yang basah. Wajahnya tegang menanti jawaban. Petruk bangkit pelan dari bangku pesakitan. Baju rombengnya masih lengket keringat pasar, tapi wajah hitam legamnya sumringah seperti baru menang undian. Ia mengusap tangannya ke celana, lalu dengan tenang mengeluarkan secari kertas bekas bungkus rokok dari saku bajunya yang lusuh. Kertas itu diangkat tinggi-tinggi agar seluruh pendopo bisa melihat. Suaranya lantang tapi penuh canda khas wong cilik yang tak pernah kehabisan akal. "Yang mulia kepala desa, hadirin sekalian, saya tidak menipu siapa-siapa. Saya hanya mengikuti hak jual beli yang sudah disepakati." Petruk membuka kertas itu perlahan. Tinta hitamnya masih jelas terbaca. Di sini tertulis jelas, perjanjian jual beli Chim Tan Im Lang yang hanya hot di hati orang suci. Saya tidak jual burung biasa. Saya jual Chim Dewa yang diam di telinga orang kotor. Sekarang rentenir bilang tidak mendengar suara sedikit pun selama sebulan. Itu bukan salah burungnya. Itu salah hati rentenir sendiri yang terlalu kotor penuh riba, tamak, dan dosa. Mana mungkin Chim Dewa mau bernyanyi di tempat yang penuh lumpur dosa? Kalau rentenir merasa tertipu, berarti rentenir sendiri yang mengaku hatinya kotor sekali. Mau ganti rugi? Silakan cuci hati dulu baru beli Chim baru dari saya. Hening sejenak. Pendopo balai desa seperti membeku. Lalu, meledak. Tawa riuh mengguncang seluruh ruangan. Hahaha. Gelak tawa wong cilik pecah di mana-mana. Ibu-ibu menepuk paha mereka sambil terbahak-bahak, bapak-bapak tua memegang perut sambil mengusap air mata. Bahkan beberapa saudagar kaya di depan tak kuasa menahan senyum meski berusaha menutup mulut. Alamak, logikanya konyol tapi lurus banget. Biu, rentenir kena skakma telak oleh hatinya sendiri. Gusti, Petruk ini lidahnya lebih tajam dari keris Mataram. Tawa itu bergema sampai keluar pendopo, sampai ke pasar burung berkicau yang masih ramai kicau. Kepala desa yang tadinya tegang akhirnya tak tahan lagi. Ia memukul meja ringan sambil tertawa terbahak-bahak hingga air mata meleleh di pipinya yang keriput. Hahaha, Petruk, kamu memang luar biasa, anak kampung. Logikamu absurd tapi tak terbantahkan. Perjanjian sudah jelas, tinta sudah kering. Oh, Chim itu milikmu. Kalau tidak hot di hati rentenir, berarti hatinya yang bermasalah. Kasus ini ditutup. Petruk bebas. Tidak ada hukuman sedikit pun. Rentenir sombong berdiri mematung seperti patung garam. Wajahnya pucat pasi bercampur merah malu. Perut gendutnya tak lagi bergoyang karena marah, tapi karena malu yang luar biasa. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa menunduk sambil menggertakkan gigi. Tangan gemuknya mengepal erat. Dalam hati rentenir berteriak, "Gusti, aku kalah oleh Chim Im Lang, Chim yang aku sendiri beli." Petruk melambaikan kertas perjanjiannya sambil tersenyum lebar ke kerumunan. Wong cilik bertepuk tangan riuh.
Ada yang berteriak, Petruk juara. Ada yang berbisik, besok aku juga mau jual cim dewa di pasar. Petruk berjalan keluar pendopo dengan langkah ringan, meninggalkan rentenir yang kini sendirian di tengah tatapan iri dan tertawa. Begitulah, saudara-saudaraku. Keserakahan dan gengsi orang kaya yang sombong seringkali dikalahkan telak oleh akal bulus sederhana wong cilik yang lincah lidah. Jangan pernah meremehkan Cim Im Lang yang diam saja. Karena kadang diamnya lebih keras, lebih tajam, dan lebih mematikan daripada ribuan kicau burung di pasar burung berkicau. Pelajaran hari ini. Kalau tamak dan takut kehilangan muka, bisa-bisa hatimu sendiri yang jadi bukti dosa di depan umum. Enasaten, kalau kalian suka cerita Nusantara penuh canda, akal bulus, dan sindiran halus seperti ini, di mana wong cilik selalu menang atas rentenir serakah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Biar kita terus ketawa bareng sambil belajar kearifan lokal yang bikin nagih. Sampai jumpa di cerita berikutnya. YouTube. Asterisk.